Halo, selamat pagi. Pagi ini kita sedang berada di kantor Wali Nagari, Kataping, Kabupaten Padang Pariaman. Kita akan bertemu Pak Wali Nagari, Pak Alwi, untuk berbincang tentang beberapa situasi yang ada di Nagari Kataping ini. Nagari Kataping ini kan sebenarnya termasuk nagari yang sudah harus dimekahkan, karena dengan penduduk sekitar 16.000 jiwa, kemudian dengan kakak 3.984 kakak, kita kesulitan itu Bu untuk melayani atau mengayomi seluruhnya dalam bidang pembangunan, baik itu infrastruktur, fisik, mental, pokoknya semuanya lah. Luasnya berapa tuh? 64.000 meter persegi sangkar. Jadi ya harus gimana lagi? Sementara dana desa kita hampir sama dengan negara-negara lain. Luas Pak ya? Luas Pak. Makanya sering terjadi pergesekan di sini. Kayak kemarin waktu BLT kan ada yang kurang puas, terus datang ke sini rame-rame kan. Dan saya jelaskan, nagari kita dananya beda-beda tipis dengan nagari pemekaran. Nagari pemekaran cuma kakaknya 600 Bu, kita 3.984 itu bukan tahun sekarang, itu 2 tahun belakangan, 3 tahun belakangan. Kalau saya perkirakan dengan TPS 25 kemarin waktu pilkada 25 TPS Bu, 25 TPS. Jadi kalau 25 TPS itu, kalau 300 saja per TPS itu, kita punya pemilih sekitar 11.000 Pak. Ini itu sangat luas. Jadi makanya saya sangat berterima kasih kepada Ibu, Pak Bu dosen dan Bapak-bapak kan sudah membantu membangun apa yang seharusnya dari tanggung jawab kami. Lagi kalau setiap Jumat kan Bu, mungkin tahu kan saya posting di media sosial, sengaja saya posting agar banyak orang donatur. Saya memberikan Jumat berkah ini, pakai sembako ini. Kadang-kadang orang ini kan karena administrasi kita yang seperti itu mewajibkan orangnya harus pakai kakak kan. Sementara kalau orang zaman dulu itu nikahnya kan cuma nikah jabat tangan aja, iya, ada. Nikah jadi susah. Nah, itu makanya yang tidak tersentuh oleh bantuan pemerintah kita usahakan dari bantuan swasta. Makanya saya setiap Jumat itu turun ke lapangan memberikan sembako, walaupun harganya tidak seberapa, tapi orang tuh cukup bahagia ya kami berikan. Itu ada donaturnya dulu ya, setiap bulan ngasih donatur, dan saya selalu cari itu siapa orangnya yang mau menyumbang setiap Bapak bulan. asli orang sini? Saya asli orang sini? Iya, orang Kataping, bukan asli di kantor ini. Enggak, maksud saya Kataping. Iya. Dekat mana, daerah mana itu Pak? Di Olo Bangau. Saya lahir di situ ya? sana, dekat bandara ya. Oh, dekat bandara malah. Ya. Jadi bandara itu kan separuhnya di Olo Bangau, separuhnya lagi di Telungdam. Terminalnya di Telungdam, separuh dengan sama dengan landasan pacunya kan. Setengahnya di Olo Bangau, runway-nya itu. Kalau potensi Nagari ini apa Pak ya? Kita banyak sebenarnya potensi Pak, cuman belum terkelola seperti wisata gitu. Ikon wisata di sini. Sepanjang pantai ini Saya ya? udah kemarin udah datang orang Kemendes sama dari Kementerian Desa Ibu, apa saya lupa namanya. Saya bilang pantai saya ini Bu lebih bagus dari pantai di Bali Bu. Cemaranya. Tempat kita duduk kemarin makan itu. Cemaranya. Ya. Tengoklah. Lagi sekarang udah ada penanaman, cuman belum terkelola. Betul. Ya. Akses di pantai itu aja kan Ibu tengok kan jalannya ya. 10 kilo loh Ibu panjangnya. Panjang, Pak. Tadi berapa 10 kilo. luasnya? Itu berapa kilo? Nanti kita sepanjang 2 km ini 2 Pak. kilo kita sudah Kita petakan Pak. Jadi kalau bisa kan
dibangun aja jalan satu, tapi itu harus tangan pemerintah, kita atur pedagang-pedagang itu. Jadi tidak semrawut. Jadi ada yang dagang di balik jalan, ada yang sebelah jalan, dan kita harapkan jangan ada yang merusak ekosistem tanah tumbuh-tumbuhan, karena itu daya tariknya itu Pak. Harus ada perencanaannya Pak. Iya. Inilah yang kami sedang usahakan ya Pak. Iya. Ya, dengan Kita sering tuh setiap kita royong membersihkan itu, mungkin tahu kan sampah itu kami sering sebulan atau 2 bulan kita bersihkan, tapi yang namanya ya kita nggak bisa bersikeras. Kalau rencana terdekat Pak yang mungkin dari Nagari terkait dengan contohnya potensi wisata di pantai ini ada Pak? Rencana kami untuk mengatur, sekarang kan pedagang-pedagang itu kan rasa kaget itu kan semrawut aja, ada yang jual ikan di sini, Iya. ada pelayan di sini. Untuk tahun ini rencana itu akan kita bikinkan tempat TPI-nya, tempat penjualan ikan. Sekarang belum ada TPI Pak ya? Belum ada. Kerjasama sama siapa itu Pak? Itu pemerintah Nagari aja Bu. Oh gitu. Nanti kan masyarakat Kita bisa mau membantu loh Pak. Dari masyarakat. sisi perencanaan, Iya. Universitas Bung Hatta, ya boleh nanti kita akan bantu. Boleh, nggak apa-apa. Buat perencanaannya itu. Setelah kita bikinkan, nanti silakan dagang itu berdagang di sana. Jadi satu tempat dia lagi kan. Iya. Jadi teratur, terkoordinir. Kalau sekarang kan semrawut aja Bu. Betul. Namanya juga pasar tradisional, kita juga nggak bisa terlalu Karena memaksakan. kondisinya dengan Pasinan Tigo Pak. Ya, ya. Pasinan Tigo itu dulu pasar yang mungkin Bapak pernah ke sana ya Pasinan Pernah, Tigo. ya, ya. Nah pasar itu dulu sekitar 5 tahun yang lalu itu belum apa-apa Pak. Sama Ya. dengan ini, saya Ya. setahun yang lalu masih kesini saya Pak. Ya. Itu belum apa-apa pasar itu. Ya. Begitu COVID langsung tumbuh kan Ya. pasar itu. Sekarang sama ceritanya dengan Pasinan Tigo. Sekarang minta ampun padat, rame banget Ya, pasar ya. itu. Pasinan Tigo. Ya, pasar ini kan ya itu tadi harus ada yang inti pasar itu kan ikan. Ikan. Nah, Betul. pasar beli ikan kata orang kan Iya. ya. Kalau nggak ada ikan orang malas pasar itu kan ya, mau disambal. Di sini ya. penghasilan dari nelayan baik Pak, bagus ya tangkapan. Alhamdulillah hasil tangkap di sini cukup baik, karena di sini Pak nelayan di sini kan nelayan adat ini Pak. Oh, Jadi setiap hari Jumat itu kan orang nggak ke laut. betul. Nah, ada setiap tahunan namanya Manjalang Pawang, mau bek laut. Oh, ada kegiatan-kegiatan itu ada Ada budaya ya, di Pak? Teluk Bala. Jadi bagi yang melanggar itu nanti ada juga orang yang akan menegurnya. Apa aja tadi istilahnya Pak? Manjalang Pawang. gitu. Manjalang Pawang. Ya. Apa itu Pak? Di sini sebelum orang melaut, orang di sini kan seluruh nelayan ini pergi ke rumah pucuk adat. Biar kayak Josono, dalam arti kata kita mau melaut, tentunya minta izin atau apa. Ada musim melaut mulai. Ada Manjalang Pawang, ada juga namanya mau belaui. Apa itu Pak? Ya rati Pak, rati Teluk Bala gitu kan, sepanjang pantai itu kan. Rati. Ya, kalau di bahasa apa kan zikir itu Bu. Oh. Orang la ilaha illallah, la ilaha Berdoa lah, Pak, ya. Baik. Kalau saya lihat kan dari peta yang ada nih Pak, di pinggir ini kan ada budidaya perikanan juga ya? Ya ada. Itu masuk ini Nagari ini juga Pak ya? Yang sebelah sana itu Pak. Ya. Ya itu masuk ke Tapi. Masuk ke Ya, banyak saya lihat itu Pak, tambak-tambak. Banyak, Tambak. banyak. Itu Puluhan itu. Itu rakyat atau modern Pak? Hah? Rakyat atau modern itu? Itu Biasa. tambang, kalau kita bilang modern, ya pasti modern Pak. Dia kan pakai kincir. Oh sudah ini ya? Udah. Teknologi Pak ya? Udah teknologi. Kalau waktu kemarin saya ke Langsa, itu tambang tradisional itu Pak. Ya. Langsa, Aceh. Iya, iya. Nah, saya pergi studi, nengok tambak udang di sana. Itu nggak ada pakai terpal, nggak ada pakai kincir. Kalau kita Tadi kayak- siapa? Pakai kincir semua nih Bu. Kalau soalnya tanah Pak, pasir kalau Oh iya, hilang Pak. hilang dia. Ya, Sebentar aja airnya tuh Bu, nggak bakalan bertahan air itu. Jangankan untuk tergenang masuk, hilang langsung ke tanah itu kan. Berarti ini Soalnya kan, baru Pak ya? ya sekitar 1 tahun 2 tahunan ini. Iya masih baru. Baru, Tahun sebelumnya tidak ada yang budidaya itu ya? Saya kan udah hampir 2 tahun 8 bulan jadi wali nagari. Nah, waktu saya masuk pertama itu belum ada lagi, masih hal-hal merintis. Ya sekitar 2 tahun itulah. Hasilnya gimana Pak? Kalau hasilnya tentu kita Bagus untuk penjualan itu tentunya lebih tahu
yang punya tambak, Pak. Tapi kalau untuk perekonomian masyarakat di sini, alhamdulillah banyak sekali anak nagari yang bekerja, banyak dampak positifnya daripada dampak negatifnya. Biasanya kan kegiatan ekonomi itu akan menjadi lokomotif juga buat kegiatan kreatif lain. Contohnya lahan-lahan tidur, tanah masyarakat yang ada di seberang sungai itu, Bu, seberang Gumo itu kan rawa itu, Bu. Selama ini kan nggak ditanam ini nggak bisa, ditanam itu nggak bisa. Sekarang udah banyak yang ngontrak, ada menjual, ya. Ada yang perpanen. Itu tambak itu. Ya, dan sistemnya perpanen. Itu berapa harganya itu kita juga nggak tahu, tapi kan antara masyarakat dengan pemodal lah kan. Tapi itu kan satu keuntungan bagi masyarakat. Ya, itu roda ekonomi, Pak, ya. Iya. Berputar. Soalnya kalau Ibu lihat kan seberang sungai itu, tanah itu seberang sungai itu kan rawa itu. Iya, nggak dia apa-apain gitu kan. Ya nggak ada apa-apain, dan mau membangunnya pun kalau masyarakat ini kita mau bangun rumah di sana pun sangat mustahil lah gitu kan. Jembatannya lagi kan. Iya. Ya. Selama ini lahan-lahan yang tidak produktif menjadi bermanfaat sekarang, Bu. Dicari orang malahan sudah semakin sedikit lahannya, Pak. Iya. Dulu di sana itu, arah ke sana itu kan waktu ada isu-isu tsunami itu orang pada jual semua. Betul. Sekarang ada lagi karena sudah banyak. Udah langsung naik 360% harga tanah itu, Bu. Ya. Ya, Ibu, contohnya punya tanah 2 hektar. Iya. Atau 3 hektar atau 1 hektar aja lah kan. Ibu bersama dengan pemodal nanti 1.500 atau 1.000 per kilonya jatah Ibu kan. Setiap panen. Ya, kalau itu terus Ibu nggak ada ngeluarin apa-apa. Apa 1.000 perak kan dalam sekilo atau 2.000 contohnya berapa lah, atau 1.500 itu tuh nggak tahu kita kan. Sistemnya seperti itu, Pak. Ya. Nah, Ibu hitung aja tonnya. Iya, betul. Kali 1.000. Ya, 1.000. Jadi kalau ada 10 tahun Bu udah dapat pula beli tanah satu. Seluas itu gitu. Iya. Yang selama ini nggak diapa-apain. Nggak ada apa-apain. Ya. Pohon pun tumbuhnya pohon kelapa, sini satu, ini satu, ini satu. Paling selama ini ladang, Bu. Ladang semangka. Kan. Itu pun musuhnya banyak sekali kerbau. Ya. Dipagar dengan kawat. Biaya tinggi. Kerbaunya, kawatnya, kayunya lemah-lemah aja. Ditanduk sama kerbau. Jadi memang saya mencoba memberikan, nggak bisa seluruhnya, Pak. Jadi buat contoh aja dengan kawan-kawan PWK kan nanti bahwa data perencanaan itu salah satunya kan adalah peta, Pak. Iya, betul. Ya, karena kita harus tahu persis, tadi Pak bilang ada apa sih di wilayah tersebut. Nah, nanti ini akan menjadi contoh yang mungkin nanti dilanjutkan juga oleh kawan-kawan PWK, Pak. Insya Allah kita nanti juga bermanfaat. menyampaikan kepada seluruh orang yang pemodal tambak udang di sini, kita tidak memperbolehkan orang untuk merusak sistem lingkungan. Betul, ekosistem penting sekali, Pak. Seperti ya kalau ada batang pohon cemara yang ditebang gitu kan, karena itu udah alami itu kan. Betul. Jadi supaya lingkungan tidak rusak gitu. Nanti kan jangan sampai kita dengan adanya tambak ini kesannya merusak lingkungan. Nah, tapi alhamdulillah semua tambak di sini juga tidak ada yang merusak lingkungan. Orang-orang sini istilahnya kita sudah sarankan, dan saya lihat juga memang ya kalaupun ada yang ditebang paling yang kecil-kecil lah. Ya. Jadi nanti kan kegiatan itu semua berbasis lingkungan, Pak. Nah, ini ada juga yang tidak senang, tapi lebih banyak senangnya itu, Pak. Ya. Makan Itu roda perekonomian tadi, Pak. Ya, kadang-kadang kita kan berpikirnya cuma sependek, tapi kan maunya kita kan berkelanjutan panjang kan, Pak. Ada yang sebelumnya orang kalau mau ke sana itu takut, sekarang ramai loh. Takutnya lagi kan. Nah, ramai di sana tuh. Dulu jam 10 aja orang sudah takut ditabuknya. Rame ditambah tuh keluar lampu aja, Bu, seperti bahkan di laut itu, Bu, rame. Tahu lah, lampu sorot kan. Berapa jauh dari sini sampai ke ujung itu? Berapa? Ada sekitar 7 kilo.